Di Kekaisaran Langit, kemajuan diukur dengan desisan uap dan detak roda gigi. Kota-kota melayang ditopang oleh mesin raksasa, dan pasukan automaton menjaga ketertiban dengan tangan besi. Semua ini ditenagai oleh Ethereum, sebuah kristal energi yang ditambang tanpa henti dari perut bumi. Di balik kemegahan ini hiduplah Gian, seorang mantan kaligrafer kekaisaran. Ia bukan seniman biasa. Goresan tintanya mampu menulis skrip penggerak, sebuah kode kompleks yang menjadi nyawa bagi para automaton. Gian hidup dalam pengasingan setelah automaton penjaga perdamaian. Ciptaannya diubah menjadi mesin perang untuk menumpas sebuah pemberontakan kecil. Dihantui oleh karyanya yang berlumuran darah, ia bersumpah untuk tidak akan pernah lagi mengangkat kuasnya. Ia kini hidup di distrik bawah yang penuh polusi, mencari nafkah dengan memperbaiki jam dan perangkat uap sederhana. Namun, masa lalunya kembali mengetuk pintu dalam wujud Mei, seorang wanita muda dengan tatapan membara dan bekas luka dari kerja paksa di tambang Ethereum. Desanya telah dikorbankan demi memberi makan mesin-mesin kekaisaran. Ia tidak datang sendiri. Ia membawa sebuah automaton laba-laba kecil yang rusak salah satu karya awal Gian yang seharusnya sudah lama hancur. Grand Marshal Jin sedang mencari serat awan, kata Mei tanpa basa-basi. Sebuah gulungan kuno yang berisi skrip penggerak pertama yang ditulis oleh pendiri kekaisaran. Legenda mengatakan skrip itu tidak hanya bisa mengendalikan automaton, tetapi juga sumber Ethereum itu sendiri. Jika Jin mendapatkannya, ia akan memiliki kekuatan absolut. Mei membutuhkan Gian untuk memperbaiki automaton laba-laba itu. Di dalamnya tersembunyi sebuah peta menuju lokasi serat awan. Awalnya, Gian menolak. Ia sudah selesai dengan dunia itu. Namun, Mei menunjukkan sebuah lencana di lehernya, lencana yang sama dengan yang dikenakan para pekerja tambang yang dibantai oleh automaton ciptaan Gian bertahun-tahun lalu. Rasa bersalah kembali menghantamnya. Dengan berat hati, ia setuju. Setelah memperbaiki automaton itu, mereka mendapatkan sebuah teka-teki, bukan peta. Sebuah puisi yang menunjuk ke sebuah perpustakaan kuno yang terlupakan di puncak gunung, yang kini telah diubah menjadi stasiun pemancar uap. Mereka memulai perjalanan berbahaya, menyelinap di antara patroli automaton dan mata-mata Grand Marshal. Di perpustakaan itu, mereka menemukan bahwa serat awan tidak disimpan dalam sebuah gulungan, melainkan ditulis dengan tinta tak kasat mata di antara baris-baris ribuan buku. Menggunakan pengetahuannya tentang skrip kuno, Gian menyadari bahwa puisi itu adalah kunci untuk menguraikan buku mana yang harus dibaca dan dalam urutan apa. Saat ia menyusun kalimat-kalimat tersembunyi itu, sebuah pola cahaya terbentuk di lantai, menyingkap sebuah kompartemen rahasia. Namun, saat mereka hendak membukanya, sebuah automaton burung giok menukik masuk melalui jendela. Matanya yang terbuat dari lensa merah menyala. Sebuah proyektor di dadanya menampilkan hologram Grand Marshal Jin, kaligrafer yang brilian. Kata hologram itu, "Tapi kau hanya bisa membaca sejarah. Aku yang menulisnya." Dinding di belakang mereka meledak. Pasukan automaton menyerbu masuk. Mei bertarung dengan gagah berani. Pedang rantainya menari-nari di antara mesin-mesin uap, sementara Gian berpacu dengan waktu untuk membuka mekanisme terakhir. Di puncak pertarungan, Gian berhasil. Sebuah silinder logam muncul dari lantai. Namun, saat ia mengambilnya, sebuah rantai melesat dari belakang dan melilit silinder itu. Grand Marshal Jin sendiri telah tiba, mengenakan zirah uap yang mengesankan. "Terima kasih atas bantuanmu," katanya sambil menarik silinder itu dari tangan Gian. Saat Jin hendak pergi, Mei dalam satu gerakan nekat terakhir melemparkan pedang rantainya.
bukan ke arah jin, tetapi ke sebuah katup tekanan uap raksasa di langit-langit. Ledakan uap panas yang dahsyat mengguncang seluruh ruangan, memaksa semua orang untuk mundur. Dalam kekacauan itu, Jian tidak mencoba merebut kembali silinder itu. Ia justru merobek sebuah halaman dari buku di dekatnya. Halaman terakhir dari teka-teki itu dan menyimpannya. Jin yang berhasil mendapatkan serat awan hanya tersenyum meremehkan dan pergi. Saat uap mereda, Mei menatap Jian dengan marah. "Kenapa kau biarkan dia mengambilnya?" Jian membuka tangannya, menunjukkan sobekan halaman itu. Di atasnya tertulis sebuah baris terakhir yang tidak ada dalam teka-teki awal. "Karena ia hanya mendapatkan kuncinya," kata Jian, "tapi aku yang memegang gemboknya." Dengan kunci di tangan, Grand Marshal Jin kembali ke Istana Langit di jantung ibu kota. Di ruang kendali pusat, ia mencoba menggunakan serat awan untuk mengambil alih seluruh jaringan automaton kekaisaran. Namun, tidak ada yang terjadi. Skrip itu tidak lengkap, sebuah mesin yang kuat tanpa kemudi. Kemarahannya meledak. Ia sadar telah ditipu. Perintah baru pun dikeluarkan. Tangkap Jian hidup-hidup dengan cara apapun. Sementara itu, Jian dan Mei menyusup ke ibu kota. Mereka mencari satu-satunya orang yang bisa membawa mereka ke jantung mesin kekaisaran. Si tikus, seorang informan tua yang menguasai semua jalur tersembunyi di distrik bawah kota. Dengan halaman terakhir dari teka-teki di Tangen, Chen menjelaskan rencananya. Halaman itu bukan gembok, melainkan sebuah skrip pembatal, sebuah kode penutup yang jika ditulis di tempat yang tepat dapat mematikan seluruh jaringan Aetherium. "Kau ingin mematikan seluruh kota?" tanya si tikus. "Tidak percaya, itu akan menjatuhkan ibu kota dari langit? Jutaan orang akan mati?" "Tidak," jawab Jian. "Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku tidak akan menulis skrip pembatal. Aku akan menulis skrip yang baru. Sebuah skrip kebebasan." Rencananya adalah memberikan kesadaran pada setiap automaton, membiarkan mereka memilih takdir mereka sendiri. Untuk melakukannya, ia harus mencapai Nexus Core, reaktor Aetherium raksasa yang menjadi jantung kota, dan menulis skrip itu langsung ke sumbernya. Dengan bantuan si tikus, mereka memulai perjalanan vertikal yang berbahaya melalui perut kota. Memanjat pipa-pipa uap raksasa dan menghindari patroli automaton yang kini jumlahnya berlipat ganda. Mei dengan kelincahannya melindungi Jian dari serong-serongan mendadak, sementara Jian menggunakan pengetahuannya untuk memanipulasi sistem-sistem kecil, membuka jalan dan mengalihkan perhatian. Mereka akhirnya tiba di ruang Nexus Core, sebuah katedral mekanis yang berdenyut dengan cahaya biru dari kristal Aetherium raksasa di tengahnya. Namun, saat Jian menyiapkan kuas dan tintanya, sebuah bayangan raksasa menutupi mereka. Grand Marshal Jin telah menunggu, duduk di dalam kokpit Titan penjaga, automaton terkuat yang pernah dibuat. "Kau pikir seni bisa mengubah dunia, kaligrafer?" Suara Jin menggema dari pengeras suara Titan. "Dunia ini bergerak di atas roda gigi dan uap, bukan di atas puisi." Pertarungan terakhir pun dimulai. Mei melawan Titan penjaga, sebuah pertarungan antara kelincahan manusia melawan kekuatan mesin yang brutal. Pedang rantainya hanya menggores permukaan zirah raksasa itu. Ia bertarung mati-mission, bukan untuk menang, tetapi untuk mengulur waktu. Di bawah bayang-bayang pertarungan itu, Jian melakukan hal yang paling ia takuti. Ia kembali menulis, namun kali ini bukan untuk menciptakan mesin tanpa jiwa. Ia meneteskan darahnya sendiri ke dalam tinta, sebuah teknik terlarang yang dapat mengikat jiwa penulis ke dalam skripnya. Ia mulai menulis di atas panel kontrol Nexus Core. Goresan kuasnya menari dengan cepat dan presisi. Setiap goresan adalah sebuah perintah baru, sebuah baris kode
untuk sebuah kesadaran baru. Mei terlempar, pedangnya hancur. Titan penjaga mengangkat kaki mekanisnya yang raksasa, siap untuk menginjaknya. Namun, tepat pada saat itu, semua otomaton di ruangan itu dan di seluruh kekaisaran tiba-tiba berhenti. Mata mereka yang tadinya merah padam, lalu menyala kembali dengan cahaya putih yang netral. Jihan telah berhasil. Skrip kebebasan telah terunggah. Namun, Jin tidak menyerah. Jika aku tidak bisa mengendalikan mereka, raungnya dari dalam kokpit, maka tidak akan ada yang tersisa. Ia mengarahkan inti kekuatan Titan penjaga langsung ke Nexus Core, berniat meledakkan seluruh kota. Di saat-saat terakhir, Jian menulis satu goresan terakhir, bukan sebuah skrip yang rumit, hanya satu karakter tunggal. Hening. Saat tintanya menyentuh panel, Nexus Core tidak meledak. Sebaliknya, ia menyerap semua energi di sekitarnya, termasuk kekuatan dari Titan penjaga. Mesin raksasa itu pun mati, membeku di tempat. Di tengah keheningan total, pintu kokpit Titan terbuka. Grand Marshal Jin keluar, kini hanyalah seorang pria tanpa mesin dan tanpa kekuatan. Di seluruh kekaisaran, para otomaton tidak mengamuk. Mereka hanya berdiri diam, menatap dunia dengan mata yang baru, menunggu perintah pertama dari kesadaran mereka sendiri. Jihan yang kelelahan tersenyum. Ia tidak tahu apakah tindakannya akan membawa kedamaian atau kekacauan yang lebih besar. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa telah menggunakan seninya untuk tujuan yang benar. Ia telah memberikan pilihan. Dan kini, nasib kekaisaran langit tidak lagi ditulis oleh satu orang, tetapi oleh ribuan mesin yang baru saja belajar untuk bermimpi.